Waalaikumsalam Bu Nani. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Ina? Alhamdulillah kabarnya sehat Bu. Tentunya sehat dan selalu semangat. Alhamdulillah Bu Ina. Jadi hari ini Bu Ina sepertinya mau mengadakan proses coaching bersama Bu Manggar. Sebelumnya saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Jadi sebelum Bu Ina melakukan proses coaching, saya akan bertanya-tanya sedikit ya Bu. Bu Ina apakah berkenan? Boleh Bu, siap. Baik Bu, di sini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan dan sampaikan kepada Bu Ina sebelum melakukan proses coaching. Di sini nanti ya Bu, coach dan coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian yang ada, yang nantinya saya akan sesuaikan dengan alur tirta atau belum ya, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee serta jawaban yang disampaikan oleh coachee. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Bu Ina sampaikan? Jangan lupa juga disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi yang dimiliki coachee. Selain itu, saya juga akan menanyakan beberapa hal di sini ya Bu. Yang pertama pertanyaan saya yaitu tentang apa yang ingin Bu Ina kembangkan dalam proses coaching yang akan Bu Ina lakukan pada hari ini. Kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu. Baik Bu Ina, jadi kompetensi yang akan Ibu kembangkan pada proses coaching nanti yaitu kompetensi kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Seperti itu ya Bu Ina. Nah, adakah kompetensi yang lebih spesifik Bu yang ingin Bu Ina kembangkan dalam proses coaching yang akan Ibu jalankan hari ini? Yang spesifik yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot pada coachee Bu. Baik Bu Ina, jadi yang spesifik yang ingin Ibu kembangkan ini tentang perihal mendengarkan dengan aktif ya Bu, dan tadi mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Kira-kira indikator ketercapaian coachingnya bagaimana Bu? Indikator pencapaiannya coachee bisa mengembangkan potensi yang dimilikinya Bu, untuk dapat menemukan solusi serta langkah-langkah untuk masalah yang dihadapi. Oh, jadi seperti itu ya Bu ya. Jadi Bu Ina ingin mengembangkan potensi dari coachee ya, potensi yang dimiliki coachee untuk dapat menemukan masalah serta langkah-langkah
untuk menghadapi masalah tersebut. Seperti itu nggih Bu. Baik, terima kasih Bu Ina atas jawabannya. Dan saya persilahkan ya Bu Ina untuk melakukan proses coaching dengan Bu Manggar nantinya. Dan jangan lupa Bu Ina tetap menerapkan prinsip kemitraan, mengedepankan potensi dan proses coaching nantinya. Jika nanti Bu Ina telah selesai melakukan coaching, nanti kita akan ngobrol-ngobrol kembali. Apakah berkenan Bu Ina? Iya Bu, nanti setelah coaching saya akan ngobrol kembali dengan Ibu. Baik Bu Ina, nanti saya minta izin ya Bu, pada saat Bu Ina melakukan proses coaching dengan Bu Manggar, saya bisa tetap di sini dan mengobservasi. Terima kasih Bu. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Manggar. Waalaikumsalam Bu. Apa kabar hari ini Bu? Alhamdulillah kabar saya baik Bu. Gimana kabar Bu Ina? Alhamdulillah kabar saya juga baik Bu. Selalu ceria dan bahagia. Iya Bu, terima kasih ya sudah meluangkan waktu untuk saya. Jadi saya itu mau bercerita pada Bu Ina tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini. Oh iya, ada masalah apa Bu? Coba ceritakan detailnya. Begini Bu Ina, akhir-akhir ini tuh saya merasa kurang menggunakan model pembelajaran yang inovatif. Hal ini tuh karena saya masih kesulitan dalam pengoperasiannya. Ya bisa dibilang saya masih agak gaptek gitu ya Bu ya. Padahal saya percaya peran teknologi dalam pembelajaran itu kan sangat membawa dampak yang cukup signifikan ya pada pembelajaran di dalam kelas dan kegiatan saya yang lain juga. Kemudian saya juga kadang ingin seperti guru-guru yang lain yang bisa mengajar menggunakan presentasi, kemudian pokoknya presentasi yang menarik, kemudian membuat soal dengan aplikasi dan menggunakan permainan juga di sela-sela pembelajaran. Terus saya pengen juga seperti yang guru-guru yang lain lakukan itu ya Bu Ina ya, tapi untuk saat ini tuh saya belum mampu. Jadi itu Bu masalah saya yang saya rasakan sekarang. Baiklah Bu. Harapan atau tujuan apa yang ingin Bu Manggar capai dari pembicaraan kita hari ini Bu? Saya berharap ya setelah berbicara dengan Bu Ina, nanti saya bisa mendapatkan solusi atas permasalahan saya tentang kurangnya pemanfaatan teknologi pada pembelajaran. Terus kemudian juga saya ingin lebih menguasai lagi teknologinya nanti. Jadi Ibu ingin mendapatkan solusi atas permasalahan tentang kurangnya pemanfaatan teknologi pada pembelajaran inovatif ya Bu, karena kurang menguasai pemahaman teknologi. Benar ya Bu ya? Iya benar sekali benar. Jadi menurut Bu Manggar sendiri, apa itu definisi menguasai teknologi Bu? Kalau menurut saya menguasai teknologi itu seperti ini Bu. Ketika guru mengajar di kelas, mereka dapat menerapkan pembelajaran dengan teknologi, misalnya dengan membuat PPT, kemudian PPT-nya pun juga aneka gambar yang menarik dan animasinya itu bagus. Kemudian bisa mengaplikasikan game dengan teknologi seperti Google Classroom, Quizzes, kemudian masih banyak lagi itu Bu. Jadi anak-anak ketika belajar itu tidak monoton, itu aja. Terus sejauh ini kan saya masih model ceramah Bu, dan nggak bervariasi. Terus ada inovasi pun saya juga buat manual seperti membuat media alat peraga manual gitu. Saya dulu pernah buat media pembelajaran manual dalam bentuk pohon materi. Jadi saya buat dari kertas asturo dan saya tulis pakai spidol. Dan itu menurut saya itu sangat ribet sekali. Beda sekali dengan yang kalau memakai teknologi seperti teman-teman saya itu. Begitu ya Bu. Menurut Bu Manggar, hal apa saja yang membuat Ibu kurang menguasai teknologi tersebut Bu? Kalau saya ingat kembali ya Bu ya, hal yang menyebabkan saya kurang menguasai itu ada beberapa sebab. Yang pertama itu karena keterbatasan peralatan, misalnya laptop. Saat ini saya belum punya laptop jadi saya belum bisa membiasakan untuk mengotak-atik atau berlatih
otodidak sendiri. Terus kemudian yang kedua, kurangnya latihan yang terlalu nyaman. Dengan zona nyaman akhirnya saya lupa untuk mengupgrade diri saya sendiri. Oh begitu Bu. Kira-kira apa saja hal-hal yang membuat Ibu bisa termotivasi dalam mempelajari teknologi Bu? Yang menjadi motivasi saya untuk belajar itu yang pertama, keinginan saya untuk bisa melakukan pembelajaran yang inovatif dengan anak. Kemudian jika saya bisa menguasai IT itu kan secara tidak langsung akan berdampak pada proses pembelajaran saya, dan ini saya yakin Bu, anak itu akan mendapat pengalaman yang baru saat pelajaran saya. Jadi itu mereka lebih semangat lagi, lebih termotivasi lagi. Kemudian hal lain juga yang memotivasi saya itu misalnya dalam hal penyelesaian tugas-tugas Bu. Kebetulan saya itu jadi wali kelas, dan kalau saya menguasai IT itu kan bisa saya manfaatkan untuk aplikasi yang bisa mempercepat penyelesaian tugas saya gitu. Wah, saya sependapat ya dengan Bu Manggar. Lalu menurut pendapat Bu Manggar, apa saja yang bisa Ibu lakukan agar motivasi tersebut bisa terrealisasikan Bu? Gimana ya Bu? Mungkin yang akan saya lakukan itu pertama, kendalanya memang belum punya laptop pribadi sih Bu. Itu jadi untuk saat ini saya akan memanfaatkan fasilitas di sekolah saja. Itu dapat membantu saya untuk belajar. Kemudian untuk selanjutnya, saat tidak ada jam pelajaran di kelas, itu kan saya juga akan mengoptimalisasi menggunakan HP Bu. Belajar Akhirnya tadi sudah selesai ya Bu Ina, sudah melakukan coaching bersama dengan Bu Manggar. Seperti itu Ibu. Baik, sekarang kita ada kesempatan untuk ngobrol kembali Ibu. Di sini saya pertama ingin menanyakan tentang bagaimana tadi proses coaching menurut Bu Ina yang sudah dilaksanakan, apakah sudah berjalan dengan baik? Alhamdulillah Bu, proses coaching tadi yang saya lakukan berjalan dengan baik dan lancar Bu. Alhamdulillah ya Bu, tadi pada saat Bu Ina melakukan coaching terhadap coach, ada beberapa pertanyaan ini ya Bu ya, yang ingin saya sampaikan kepada Bu Ina. Apakah Bu Ina berkenan? Iya Bu, silahkan. Baik, di sini yang saya pertanyakan pertama yaitu tentang apa saja yang sudah didapat dari proses coaching tadi terkait indikator ketercapaian. Iya Bu, yang sudah saya dapatkan tadi dari proses coaching saya menggunakan alur Tirta, yaitu menyampaikan tujuan, melakukan identifikasi masalah, kemudian menanyakan rencana aksi serta rasa tanggung jawab atau komitmen yang nantinya akan dilakukan coaching. Kemudian saya akan berusaha menggali potensi dari coaching itu sendiri dari coaching yang akan menemukan solusi yang dihadapi Bu. Baik Bu Ina, tadi dari hasil observasi saya ya, tadi Bu Ina sudah terlihat menggunakan alur Tirta dalam percakapan coaching bersama Bu Manggar. Setelah saya mengamati, ada beberapa catatan yang akan saya sampaikan kepada Bu Ina ini. Jadi, Ibu sudah berhasil menggunakan alur Tirta, sudah menanyakan tujuan, sudah melakukan identifikasi masalah, dan Ibu sudah mengarahkan coach atau Bu Manggar tadi untuk
untuk dapat menemukan rencana aksi yang akan dilakukan. Bu Ina di sini berhasil membantu Koci dalam menemukan masalahnya serta mampu memiliki komitmen atau rasa tanggung jawab terhadap diri Koci tersebut. Kemudian Bu Ina juga sudah menyampaikan tentang kapan ya Bu dilaksanakan rencana-rencana tersebut. Pada saat saya mengamati tadi, saya juga sudah melihat Bu Ina tadi sudah sangat fokus sekali dalam kegiatan coaching. Ibu juga sudah menyepakati beberapa kompetensi ya Bu. Yang pertama adalah kompetensi kehadiran penuh atau present, mendengarkan penuh bersama coaching ya Bu. Di sana tadi saya melihat Koci menjelaskan beberapa masalahnya dan Bu Ina juga mendengarkan secara penuh. Kemudian selain mendengarkan secara penuh, di sini juga Bu Ina saya lihat tadi sudah memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, di mana pertanyaan Bu Ina ini tadi sudah sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Koci. Sehingga dengan pertanyaan yang berbobot yang Bu Ina sampaikan, Koci berhasil memperoleh atau menemukan potensi-potensi yang mereka miliki sehingga menjadi suatu solusi masalahnya seperti itu. Kemudian saya ingin bertanya lagi nih Bu Ina ya, kira-kira kompetensi apa lagi yang akan Bu Ina kembangkan berdasarkan hasil coaching tadi Bu? Kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu mempelajari lebih dalam lagi Bu tentang alur tirta pada alur proses coaching tadi, sehingga pada proses coaching lagi dan hasilnya lebih baik lagi Bu. Bagus sekali Bu Ina ya. Jadi di sini Bu Ina ingin mengembangkan atau mempelajari lebih dalam lagi tentang alur tirta seperti itu ya Bu ya, mengenai proses coaching seperti itu. Sehingga coaching selanjutnya yang Bu Ina lakukan akan menjadi lebih baik lagi ya Bu. Memang semuanya itu membutuhkan proses. Semakin banyak kita melakukan, insya Allah kita akan semakin lebih baik dan lancar. Seperti itu ya Bu. Baik, menurut saya luar biasa sekali ini Bu Ina, apa yang sudah dilakukan dan diberikan pada proses coaching. Mudah-mudahan bermanfaat bagi coach dan bagi coach. Seperti itu ya Bu. Semoga Bu Ina semakin sukses. Saya kira cukup sekian ya Bu hasil supervisi akademik kita ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.